lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku mau kasih sedikit tips buat yang ingin melakukan perjalanan internasional di masa pandemi ini. Nah, tentu aja yang pertama itu pasti kalian harus melakukan swab test atau PCR test sebelum keberangkatan. Dan hasilnya itu biasanya setiap negara pasti meminta yang berlaku selama 72 jam sampai di negara tersebut. Nah, ini aku lagi melakukan PCR test dengan layanan home service. Jadi aku nggak perlu repot-repot ke sana. Tugasnya tinggal datang ke rumah dan hasilnya dikirimkan H+1. Oke, kita ini udah di bandara. Ini adalah sahabatnya anakku, anak dari sahabatku. Jadi mereka anterin kita ke bandara. Sedih banget ya, karena kita harus jauh-jauhan dan perbedaannya waktu antara Portugal dan Jakarta juga cukup jauh, sekitar 7 jam di belakang. Ini orang tuaku, mama, papa, sahabat-sahabatku. Kita foto-foto dulu sebelum berangkat. Nah, kali ini kita udah di dalam pesawat, siap-siap mau take off. Jadi waktu kita boarding, pas mau masuk ke dalam pesawat itu, petugas boarding checknya kasih kita face shield untuk dewasa 2 orang dan juga face shield untuk toddler ya, untuk anak-anak. Dan juga petugasnya meminta agar anakku juga menggunakan masker. Jadi aku pakai masker waktu pas masuk ke dalam pesawatnya. Dan orang tuanya juga harus menggunakan face shield. Kali ini kita terbang menggunakan maskapai Qatar Airways. Rute perjalanan kita pulang ke Portugal kali ini adalah Jakarta Doha, kemudian Doha Madrid, dan kemudian dari Madrid baru ke Lisbon. Biasanya sih langsung Jakarta Doha, terus kemudian Doha Lisbon. Tapi mungkin karena pandemi mereka buat jadi 2 transit, Doha dan Madrid. Aku mau kasih sedikit tips buat teman-teman yang bawa toddler saat perjalanan jauh. Oke, waktu pas di dalam pesawat, waktu dia udah mulai tantrum, udah pasti aku entertainment dia dengan kartun-kartun yang ada di handphone ataupun yang ada di dalam pesawat. Tapi kalau misalkan saat di luar pesawat, aku menyiasatinya bawa dia ke playground. Terus kalau dia misalkan udah mulai bosen juga, aku dan suami menyiasatinya dengan membelikan mainan baru. Ya, untungnya anakku itu demennya sederhana ya, dia suka banget sama boneka kucing. Dan kebetulan kita beli di Airport Doha dan harganya gak terlalu mahal. Sedikit pengalaman aku waktu pas udah sampai di Madrid. Nah, jadi ada formulir yang harus kita isi sebenarnya waktu di dalam pesawat itu, kayak self declaration bahwa kita bebas dari COVID-19. Nah, di sini aku agak tertahan lama karena aku dan suami belum isi self declaration itu. Sebenarnya suamiku udah nanya sama stewardessnya, tapi stewardessnya bilang kalau cuma transit di Madrid itu nggak usah pakai, tapi ternyata pakai. Jadi kita harus isi dulu dan itu lumayan makan waktu kayak 20 menit. Dan yang paling bete-nya lagi, di situ kita stuck sama visitor dari Eropa lainnya karena mereka juga harus nunjukin scanan gitu. Jadi buat yang ada transit di Madrid mendingan isi aja, minta formulirnya sama stewardess daripada nanti harus kecegat untuk beberapa menit untuk mengisi form. Yeay, finally kita udah sampai di Lisboa. Jadi
perjalanan yang kita tempuh dari Madrid ke Lisboa itu kurang dari 2 jam. Ini kita lagi nunggu barang-barang kita. Ini adalah bawaan kita dari Jakarta. Ada box. Itu isinya kalian udah pasti tahu. Isinya bumbu-bumbu dan rice cooker ya. Aku bawa rice cooker dari Indonesia. Tentu aja makanan Indonesia lainnya itu ada di box itu khusus punya aku. Ini kita udah nyampe, kita lagi nunggu mertua aku, ibunya suamiku, tapi kayaknya dia agak sedikit terlambat, jadi kita ya nunggu sebentar. Paling bentar lagi juga ibu mertua aku datang. Aku penasaran banget, pengen lihat reaksi anakku pas ketemu sama neneknya yang Portugal. Kira-kira dia masih inget ya? Karena terakhir ketemu itu 1 tahun lalu waktu dia ulang tahun yang pertama. Ternyata dia masih inget banget dan dia happy banget ketemu neneknya. Ternyata ingatan anak umur 1 tahun tajam juga ya. Terakhir ketemu 1 tahun lalu, tapi kita masih suka video call sih. Mungkin makanya dari situ dia masih inget ya. Thank you so much yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan yang pastinya jangan lupa pakai masker. Oke guys, see you.